Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, sampailah kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara puncak atau acara mengurai ayat secara gramatikal surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 145 yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani, dan pagi hari ini yang akan mendampingi Buya adalah Ibu Eli Mutiawati dari kelas D5. Untuk itu kita sapa dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tita dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Buya selalu sehat Amin. Amin ya walafiat, Allah. Amin. ada kekurangan suatu apapun dan selalu membersamai kita, dan mudah-mudahan kita semua tetap berada di dalam mencintai Al-Qur'an-Nya Allah Subhanahu wa taala. Buya sehat selalu ya. Amin. Dan kita semua yang hadir juga insya Allah sehat selalu. Dan untuk itu mari kita sapa juga pendamping Buya pagi hari ini, Ibu Eli, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah, Bu Eli mudah-mudahan sehat selalu ya, dan insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini mendampingi Buya lancar, tenang, dan mumtaz. Dan pagi hari ini kami dari grup MC juga para peserta semua mendukung Ibu dengan memakai jilbab marun. Insya Allah mudah-mudahan menambah semangat untuk Ibu. Untuk itu Buya silahkan dilanjutkan. Keren Bu Tita. Kami Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehingga kita berharap setiap tindak tanduk kita, setiap tutur kata kita, setiap perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membaca surat Al-A'raf ayat 145 bersama Bu Eli Mutiawati. Assalamualaikum Bu Eli.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Bu Eli di mana posisi ini, Bu Eli? Di Jakarta Timur, Buya, di Oh, Cipinang. Pinang. Oke. Bu Eli, dulu yang ngajak ke ini siapa, Bu Eli? Kepala sekolah Bu Meli, Oh, kemudian ada juga Pak Maswar, Bu Elvia, gitu. Bu Meli ya. Oke. Ibu sekarang ada di kelas D5 bersama Bu Evi Maskalma dan Bu Ispiralda ya, Bira ya. Iya, iya Buya. Oke. Udah siap tampil ya pagi ini, Bu Eli? Insya Allah Buya. Ya. Kalau gitu waktu dan tempat kami silakan. Silakan, Bu Eli. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudillil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidahku. Yafqahu qauli, supaya mereka mengerti perkataanku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Warzuqni fahma wa alanil min solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih. Pertama, kami berterima kasih kepada Buya Rizal Al-Hasani beserta keluarga Ubi Linda yang dengan setia mendampingi Buya. Berkat kegigihan beliau belajar gramatikal Al-Quran yang beliau beri nama metode Al-Hasani. Dan sekaligus mengajarkan kepada kita semua dengan kesabaran yang luar biasa dan semangat yang tinggi. Semoga Buya selalu sehat bersama kita. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga terima kasih kami kepada pendamping kami di kelas D5. Ibu Evi Maiselma, Ibu Esfiralda, dengan sabar dan semangat telah membersamai kami di kelompok D5. Rumah saya lama baru terbenakkan. Terima kasih juga kepada Ibu Yurni Satria yang telah membantu kami membuatkan PPT dengan sabar dan semangat. Terima kasih juga kami kepada Ketua Grup D5, Bapak Iwan Nurdin, serta teman-teman semua. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami mohon maaf, kami tidak menyebutkan satu persatu yang telah membantu kami dengan ikhlas, sabar, dan semangat hingga kami dapat tampil di pagi hari ini. Semoga kita istiqomah sampai waktunya kita dipanggil pulang oleh pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Meli, Bapak Maswar, dan Ibu Elvia yang telah mengajak kami untuk berkumpul belajar di Al-Hasani ini. Terima kasih juga kepada para kru Al-Hasani. Mohon maaf kami tidak menyebutkan satu persatu kepala sekolahnya, tahsinnya, Pak Helmi, Pak Saad, semuanya yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu.
Terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Zoom pagi ini yang telah membersamai kami. Kami dalam hal ini mendampingi Buya Rizal Al-Sani pagi ini untuk mengurai ayat Al-A'raf secara gramatikal. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian nanti masih banyak kesalahan atau kekurangan kami, karena kami masih tahap belajar. Baiklah, terlebih dahulu kami akan bacakan surat Al-A'raf ayat 145. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila wa tafsilan likulli syai' fahusha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha saurikum daral fasikin. Sadaqallahul azim. Surat Al-A'raf ayat 145 ini kami penggal menjadi 28 penggalan dan dibagi 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 13. Bagian kedua, penggalan 14 sampai 24. Bagian ketiga, penggalan 25 sampai 28. Baiklah, terlebih dahulu kami uraikan. Wa, penggalan pertama wa, penggalan kedua katabna, penggalan ketiga la, penggalan keempat hu, penggalan kelima fi, penggalan keenam alwahi, penggalan ketujuh min, penggalan kedelapan kulli syai'in, penggalan ke-9 mau'izatan, penggalan ke-10 wa, penggalan ke-11 tafsilan, penggalan ke-12 li, penggalan ke-13 kulli syai'in, penggalan ke-14 fa, penggalan ke-15 hus, penggalan ke-16 ha, penggalan ke-17 bi, penggalan ke-18 kuwatin, penggalan ke-19 wa, penggalan ke-20 umur, penggalan ke-21 kaumaka, penggalan ke-22 yahfuzu, penggalan ke-23 bi, penggalan ke-24 ahsaniha, penggalan ke-25 sa, penggalan ke-26 uri, penggalan ke-27 kum, penggalan ke-28 daral fasikina. Penggalan pertama wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua katabna, bentuknya KKL, cirinya na panjang di akhir kata. Pelakunya nahnu. Akar katanya kataba, polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 366, kami telah menulis. Penggalan ketiga la, bentuknya huruf bermakna, artinya untuk. Penggalan keempat hu, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan kelima fi, bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan keenam alwahi, bentuknya kata benda, kata kerja jamak. Cirinya dan ada di awal kata ada alif lam. Fungsi jamaknya sesuai pola. Akar katanya lawaha menjadi laha.
Ini sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Penggalan ke-7 min bentuknya huruf jer, artinya dari. Penggalan ke-8 kulli syai'in, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari 2 kata benda, kulli dan syai'in. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Harakat akhir kata benda kedua kasrah. Kata benda pertama kulli, aslinya kullun, didahului huruf jer menjadi kuldin, dan bermajemuk dengan syai'in maka tanwinnya hilang. Ciri kata bendanya diawali huruf jer dan tanwin di akhir kata. Akar katanya kalala menjadi kalla. Polanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 380 segala. Kata benda kedua syai'in. Bentuknya kata benda kata kerja. Aslinya syai'un. Karena kata benda kedua ini ber-KBM menjadi syai'in. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Akar katanya sya'a. Akar katanya sya'a menjadi sya'a. Ini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 208 sesuatu. Arti dari KBM kulli syai'in segala sesuatu. Penggalan ke-9 mau'izatan. Bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya ada ma di awal dan ta marutah dan tanwin di akhir kata. Akar katanya wa'aza, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'ilatun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 502 pengajaran. Penggalan ke-10 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11 tafsilan, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Cirinya tanwin di akhir kata. Akar katanya fasala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya taf'ilun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 341 keterangan. Penggalan ke-12 li, bentuknya huruf jer, artinya bagi. Penggalan ke-13 kulli syai'in, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari 2 kata benda, kulli dan syai'in. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda keduanya kasrah di akhir kata. Kata benda pertama kulli, bentuknya KBKK, aslinya kullun, didahului huruf jer menjadi kullin dan bermajemuk dengan syai'in, tanwinnya hilang menjadi kullin. Ciri kata bendanya diawali huruf jer dan tanwin di akhir kata. Akar katanya kalala menjadi kala. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 380 segala. Kata benda kedua syai'in, bentuknya kata benda, kata kerja. Aslinya syai'un. Kata benda kedua dari KBM menjadi syai'in. Ciri kata bendanya
tanwin di akhir kata. Akar katanya saya menjadi sa'a. Ini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin huruf 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Arti dari pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 208. Sesuatu. Arti dari KBM kulli syai'in segala sesuatu. Arti bagian pertama penggalan 1 sampai 13. Dan kami telah menulis untuknya di dalam batu tulis Lauh Mahfud dari segala sesuatu sebagai pengajaran dan keterangan bagi segala sesuatu. Penggalan ke-14 bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-15 khus, bentuknya kata kerja perintah. Dibentuk dari KKSAD tak khuzu. Dibuang ciri KKSAD-nya ta, disukunkan huruf akhir, alifnya hilang, maka menjadi khus. Cirinya sukun di akhir kata. Pelakunya anta. Akar katanya akhadha, polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 36, engkau ambillah. Penggalan ke-16 ha, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-17 bi, bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-18 kuwatin, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Cirinya didahului huruf jer dan tamur butoh start tanwin di akhir kata. Aslinya kuwatun. Pengaruh huruf jer menjadi kuwatin. Akar katanya kawiyah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'latun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 362, kekuatan. Penggalan ke-9 bentuk wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-20 umur, bentuknya kata kerja perintah, dibentuk dari KKSAD. Tak muru, dibuang ciri KKSAD-nya ta, tambah alif penolong dengan harakat domah dan disukunkan huruf terakhir. Cirinya sukun di akhir kata. Pelakunya anta. Akar katanya amara, polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 364, engkau suruhlah. Penggalan ke-21 kau maka, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari 2 kata benda, kauma dan ka. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya kata ganti. Kata benda pertama kauma, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya kauman, bermajemuk dengan kata ganti tanwin hilang. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri objeknya fathah tain. Akar katanya kawama menjadi kama. Nah, ini berlaku juga kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 361 kaum. Kata benda kedua, kata ganti, ka, artinya kamu. Arti dari KBM kau maka, kaummu. Penggalan ke-22, yakuzu, bentuknya KKSAD. Cirinya ya di awal dan waw sukunna di akhir kata.
aslinya ya huzuna. Karena pengaruh dari KKP na menjadi hilang. Bentuk pelakunya hum. Akar katanya akhaza, polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 36, mereka sedang akan mengambil. Penggalan ke-23 bi bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-24 ahsaniha, bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari ahsani dan ha. Ciri dari kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama ahsani, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya ahsanu. Pengaruh huruf jar menjadi ahsani. Kata benda didahului, ciri kata bendanya didahului huruf jar. Superlatifnya sesuai pola. Akar katanya hasuna, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alu. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 103, sebaik-baik. Kata benda kedua ha, artinya nya. Arti dari KBM ahsaniha, sebaik-baiknya. Arti bagian kedua ini, penggalan 14 sampai 24. Maka engkau ambillah dia dengan kekuatan, dan engkau suruhlah kaummu mengambil dengan sebaik-baiknya. Penggalan ke-25, sa, bentuknya huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan ke-26, uri, bentuknya KKSAD, cirinya u di awal kata dan domah di akhir kata. Pelakunya ana. Akar katanya ro'aya, polanya af'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 136. Aku sedang akan memperlihatkan. Penggalan ke-27 bentuknya kata ganti. Artinya kalian. Penggalan ke-28 daral fasikina. Bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari dua kata benda, daro dan alfasikina. Kata benda pertama tidak ada ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda keduanya kasrah. Kata benda pertama dara. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya daru. Bermajemuk dengan kata benda kedua, tanwinnya hilang menjadi dara. Ciri dari kata bendanya, tanwin di akhir kata. Ciri dari objeknya, harakat fathah di akhir. Akar katanya dawara menjadi dara. Ini juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di tengah akar kata ada huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Kata benda kedua alfasikina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Cirinya ada al di awal kata. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama patah panjang dan huruf kedua kasrah. Ciri jamaknya waw sukunna. Akar katanya fasaka, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, kata benda tunggalnya fasikun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda majemuknya fa'ilina. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 316, orang-orang yang fasik. Arti dari KBM daral fasikina, negeri orang-orang yang fasik. Arti bagian ketiga, penggalan 25 dan 20 sampai 28, dan kelak
aku akan perlihatkan kepada kalian negeri orang-orang fasik. Arti dari keseluruhan surat Al-A'raf ayat 145. Dan kami telah menulis untuknya di dalam batu tulis Lauh Mahfuz dari segala sesuatu sebagai pengajaran dan keterangan bagi segala sesuatu. Maka engkau ambillah dia dengan kekuatan dan engkau suruhlah kaummu mengambil dengan sebaik-baiknya. Dan aku akan memperlihatkan kepada kalian negeri orang-orang yang fasik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Eh, boleh, gimana rasa boleh? Agak lega sedikit Bu ya, tapi acara berikutnya bikin deg-degan Bu ya. Oh, tenang aja. Ya, kita akan sama diskusi bersama, bukan dengan sendiri aja. Ibu sekarang kegiatan sehari-hari apa ya, Beli ini? Mengguli-guli Al-Quran inilah Bu ya. Kadang ikut Zoom, ikut pendalaman tauhid gitu-gitulah untuk memperkuat Oh, kalau iman. yang apa nggak aktif lagi atau ada kegiatan lain di luar itu? Enggak Bu ya, ini kan udah pensiun Bu ya, tapi Oh, suka kegiatan-kegiatan sosial ngurusin anak yatim Bu ya. Alhamdulillah. Nah, istiqomah bersama Quran dan kegiatan sosialnya tetap dijalankan, Ibu ya. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah. Mumtaz, boleh ya. Amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 145 yang sudah dibawakan oleh Ibu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil ahwahi min kulli syai'in. Wa katabna, dan kami telah menulis lahu baginya. Jadi sebelumnya bagi Musa ya. Fil alwahi, dalam papan atau disebut dengan lauhul mahfuz, itu lauhul ya. Min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Jadi apapun telah ditulis. Mau'izatan, sebagai pelajaran atau nasihat, wa tafsilan, dan keterangan, penjelasan. Likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Jadi telah tercatat semuanya ya. Fokus, maka peganglah, atau ambillah dia. Bikuatin, dengan kuat. Bikuatin, dengan kuat. Wa'mur, dan engkau perintahlah kaum kau ya khuzu, agar mereka mengambil bi ahsaniha, dengan sebaik-baiknya. Dipeganglah dengan sebaik-baiknya ya. Saurikum, kelak aku akan memperlihatkan kepada kalian daral fasikin, rumah atau negeri orang-orang fasik ya. Dan itu tempatnya adalah di neraka ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 145 yang sudah dibacakan Eli Mutiawati dengan Mumtaz. Namun tentu kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah ucap, salah urai. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Tita Wasita sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Tita. Baik Bu ya, terima kasih dan alhamdulillah Ibu Eli sudah mengurai ayat dengan baik, tenang dan lancar. Dilanjutkan dengan penjelasannya oleh Buya. Mudah-mudahan kita semua dapat menyerap ilmu dengan baik dan untuk menjadi amal ibadah buat Ibu Eli, juga buat kita semua. Amin. Insya Allah mudah-mudahan